Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aplikasi SIG dalam analisa daerah rawan bencana banjir. Kelompok kami terdiri dari Aditya Salva, NIM 052, lalu Ahmad Adel, NIM 053, ada Robertus, NIM 064, lalu Sekar Dewi, NIM 080, ada Umi, NIM 081, dan Sesia Dinata, NIM 101. Nah, pertama-tama pengertian bencana. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, dan juga kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, serta dapat menimbulkan gangguan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana banjir ini merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering menimbulkan korban jiwa, kerugian harta, dan juga benda. Banjir sering terjadi di beberapa negara, terutama negara berkembang seperti di Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor terjadinya banjir. Faktor pertama adalah faktor curah hujan. Ini hujan akan menimbulkan banjir jika intensitasnya cukup tinggi dan jatuhnya dalam waktu yang relatif lama. Lalu ada faktor perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan yang saat ini banyak dilakukan baik di daerah hilir atau perkotaan di mana lahan hijau menjadi lahan terbangun, maupun di daerah hulu dari hutan menjadi lahan pertanian, menyebabkan kawasan resapan air semakin berkurang sehingga runoff itu meningkat. Akibat lainnya itu juga adanya erosi dan sedimentasi di sungai, menyebabkan sungai menjadi dangkal dan gampang meluap sehingga terjadi banjir. Lalu yang ketiga ada daya dukung daerah aliran sungai atau das. Nah, salah satu faktor penyebab banjir adalah si dasnya ini hancurnya daya dukung das merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya banjir maupun kekeringan. Das berdaya dukung rendah ditandai dengan perubahan tata guna lahan dari daerah tangkapan hujan dengan koefisien aliran permukaan atau koefisien runoff yang rendah. Lalu berubah menjadi tanah terbuka dengan koefisien relatif yang tinggi, sehingga besar air hujan menjadi aliran permukaan. Lalu untuk konsep peta risiko, nah risiko bencana dapat dinilai tingkatannya berdasarkan besar kecilnya tingkatan ancaman dan kerentanan pada suatu wilayah. Analisis risiko bencana dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode pemetaan berbasis sistem informasi geografis atau ICG yang menghasilkan tingkat curah hujan, peta penggunaan lahan, peta sungai, dan peta risiko bencana. Berikutnya adalah manfaat peta rawan bencana banjir. Apa sih manfaatnya peta rawan bencana banjir? Ini karena dari peta tersebut terpetakanlah sebaran-sebaran ancaman yang ada. Lalu ada kondisi kerentanan dan kapasitas aset penghidupan dan kehidupan masyarakat. Aset yang dimaksud itu ada aset alam, aset ekonomi, aset manusia atau nyawa, terus aset infrastruktur dan aset sosial yang berada di daerah rawan bencana tersebut. Lalu peta rawan bencana juga sebagai alat analisis risiko bencana berbasis spasial dan database meliputi ancaman dan sebarannya, analisis kerentanan dan analisis kapasitas dari masing ancaman yang ada di suatu wilayah, terutama banjir. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan analisis bencana banjir. Di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan studi literatur dengan pengumpulan data sekunder berupa buku, jurnal, data PODES, peta dasar, peta geologi, peta tata guna lahan, peta tanah, peta morfologi, data demografi, dan juga monografi. Kemudian yang kedua, menganalisis risiko bencana berdasarkan ancaman yang ada sebagai dasar awal untuk melangkah dalam melakukan analisis risiko berbasis peta atau JIS. Kemudian yang ketiga itu pembuatan output. Yang pertama itu
kami akan membahas peta bentuk lahan. Nah, ini terdapat peta bentuk lahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, gambar ini menunjukkan peta bentuk lahan yang ada di Provinsi DIY. Untuk daerah Kabupaten Sleman sendiri ditunjukkan oleh daerah dengan kotak berwarna hitam. Daerah dengan warna merah darah mempunyai bentuk lahan kerucut gunung api. Daerah dengan warna merah menyala mempunyai bentuk lahan berupa lereng gunung api. Kemudian daerah dengan warna merah mempunyai bentuk lahan lereng kaki gunung api. Dan yang berwarna merah muda mempunyai bentuk lahan kaki lereng gunung api. Serta yang berwarna dusty pink mempunyai bentuk lahan berupa dataran aluvial gunung api. Kemudian ada peta guna lahan. Ada gambar di samping dapat diketahui penggunaan lahan di Kabupaten Sleman, yaitu di mana daerah lahan guna air tawar ditunjukkan dengan warna biru muda, lahan guna belukar atau semak, lahan guna hutan ditunjukkan dengan warna hijau tua, lahan guna kebun ditunjukkan dengan warna hijau muda, lahan guna pasir darat ditunjukkan dengan warna pink, lahan guna pemukiman ditunjukkan dengan warna orange, lahan guna rumput ditunjukkan dengan warna coklat, lahan guna sawah irigasi ditunjukkan dengan warna hijau pucat, lahan guna sawah tada hujan ditandai dengan warna biru pucat, lahan guna tanah berbatu ditunjukkan dengan warna dusty pink, dan Dan yang terakhir itu lahan guna tegalan ditunjukkan dengan warna kuning. Lalu ada selanjutnya peta curah hujan. Pada peta di samping itu menunjukkan curah hujan di daerah Kabupaten Sleman. Daerah dengan curah hujan tertinggi hingga curah hujan terendah ditunjukkan dengan daerah yang berwarna hijau tua dengan curah hujan 3.500 hingga 400 mm per tahun. Selanjutnya diikuti oleh daerah dengan warna hijau muda dengan curah hujan 3.000 hingga 3.500 mm per tahun. Selanjutnya daerah dengan warna hijau pucat dengan curah hujan 2.500 hingga 3.000 mm per tahun. Selanjutnya daerah dengan warna krem dengan curah hujan 2.000 hingga 2.500 mm per tahun, dan daerah curah hujan terendah dengan warna pink, yaitu dengan curah hujan 1.500 hingga 2.000 mm per tahun. Dan yang terakhir yaitu peta daerah aliran sungai Kabupaten Sleman. Pada peta di samping menunjukkan daerah aliran sungai di Kabupaten Sleman. Daerah dia memiliki warna hijau muda dialiri oleh Sungai Bedok. Kemudian daerah dengan warna dusty pink dialiri oleh Sungai Bengawan Solo bagian hulu. Daerah dengan warna kuning dialiri oleh Sungai Kode. Daerah dengan warna pink pucat dialiri oleh Sungai Kendeng. Daerah dengan warna orange dialiri oleh Sungai Kerasak. Daerah dengan warna hijau pucat dialiri oleh Sungai Opak bagian hulu. Daerah dengan warna orange pucat dialiri oleh Sungai Pajangan. Daerah dengan warna kuning pucat dialiri oleh Sungai Progo bagian hilir. Daerah dengan warna hijau semi biru dialiri oleh Sungai Winongo. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam rujukan tugas kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.